Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pemirsa yang budiman, pemirsa Safinah TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dunia lagi mencari solusi. Ya, dan ini Ramadan. Ramadan, marilah kita bantu. Kita pengikut-pengikut Ramadan, pencinta Ramadan, ya, marilah kita bantu dunia ini untuk dapat jalan keluar dari problem-problem berat yang sedang dihadapi oleh dunia, dihadapi oleh PBB, oleh lembaga-lembaga besar dunia, oleh tokoh-tokoh dunia, oleh negara-negara di dunia, baik negara besar maupun negara kecil. Mari kita bantu, kita para pencinta Ramadan. Dengan cara apa? Ya, kita ingin ingatkan saja bahwa kembali kepada apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, murid paling setia dari Rasulullah, murid terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ali mengatakan, tidak usah bingung, tidak usah panik. Kitab Allah baina adhurikum. Tengah-tengah kalian ada kitab Allah, di samping kalian ada kitab Allah, bersama kalian ada kitab Allah. Natiqun la ya'ya lisanuh. Dia selalu bertutur, tidak pernah gagap. Ini kitab suci Al-Quran. Dia adalah bait la tuhdam arkanuh. Al-Quran ini bagaikan rumah yang kokoh, tidak bisa runtuh tiang-tiangnya. Dia adalah izzon. Kalau manusia ini, negara di dunia, masyarakat dunia yang 8 miliar ini lagi mencari solusi, inilah jalan keluar. Inilah izz, inilah kemuliaan, inilah kejayaan, inilah kedamaian. Ya, la tuhzam a'wanuh. Para pengikut Al-Quran tidak bisa kalah, tidak bisa tumbang, tidak bisa rontok, runtuh. Selalu. Dalam ungkapan yang lain, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam mengatakan, kalau orang mencari yang keren-keren, kalau orang mencari yang dalam-dalam, kalau orang mencari yang tidak punah, kalau orang yang mencari yang tidak bisa habis, kalau orang mencari yang bisa mengungkapkan daripada kegelapan-kegelapan ini, problem-problem ini, maka Amirul Mukminin mengatakan Al-Quran ini zahiruhu aniq. Al-Quran zahirnya sangat keren, sangat indah. Ya. Wa batinuhu amiq, dan batinnya sangat dalam. Ada samudra dalam itu. Banyak orang mencari ke barat, ke timur, profesor ini, profesor itu, kampus ini, kampus itu, mau apa? Mau cari ilmu yang dalam-dalam, mau cari yang dalam-dalam. Oh, boleh saja pergi ke barat dan timur, kampus ini, kampus itu. Tapi kalau mau cari yang keren-keren, yang dalam-dalam, ada di Al-Quran. Wa batinuhu amiq. Batinnya Al-Quran sangat dalam. Allahu Akbar walillahil hamd. Masya Allah. La tafna ajaibuh. Tidak pernah hilang keajaiban-keajaibannya. Selalu saja muncul hal-hal yang baru, yang luar biasa. Wa la tanqadhi gharaibuh. Dan kehebatannya, keluar biasaannya selalu ada, selalu muncul, selalu update, luar biasa. Ini kitab suci Al-Quran. Dan jangan lupa Amirul Mukminin juga mengungkapkan wala tankashif wala tukshaf adz-dzulumat. Ini ya, kegelapan problem-problem manusia ini tidak akan bisa tersingkap. Kezaliman, kegelapan, problem manusia illa bil Quran, kecuali dengan kitab suci Al-Quran. Maka marilah kita dorong diri kita, keluarga kita, tetangga kita, terutama kita para asatidzah ini, marilah kita perbaiki keluarga kita dan masyarakat kita, bacaan Al-Quran, tajwid Al-Quran, bahasa Al-Quran, al-lughah al-arabiyah, yang Allah turunkan dalam bahasa Arab Al-Quran kita ini. Tafsirnya kita dalami dari ulama-ulama Ahlul Bait dan dari ulama-ulama yang lain, saudara-saudara kita. Mari kita dalami, kita pelajari. Ya, supaya
Ramadan tahun depan betul-betul beda. Ya, harus ada gerakan yang masif, gerakan yang betul-betul hebat tentang kembali kepada kitab suci Al-Quran. Ya. Nah, kemudian jangan lupa para pemirsa, saudara-saudaraku dari NU, dari Muhammadiyah, dari FPI dan lain-lain, bahwa padanan Al-Quran tidak lain dan tidak bukan, ya orang boleh saja muncul mufassir di sana, mufassir di sini, ahli Al-Quran sana, ahli Al-Quran sini. Tapi Al-Quran punya elitnya. Siapa elitnya Al-Quran? Manusia-manusia tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah yang disucikan oleh kitab suci Al-Quran, yaitu keluarga Rasulullah. Rasulullah dan keluarganya disucikan oleh Allah. Lalu kita mengakui bahwa pendidik terbaik, guru terbaik adalah junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi telah mendidik keluarganya sedemikian rupa sebelum keluar. Dan Allah menyaksikan hasil didikan Nabi tentang keluarganya ini, akhirnya Allah sucikan keluarga itu sesuci-sucinya. Ayatnya banyak yang hafal. Innama yuridullahu liyudhiba ankum ridsa 'alal bait wa yutahhirakum tathira. Allah ingin menghilangkan najis, kotoran dari keluarga Nabi, dan Allah ingin mensucikan sesuci-sucinya. Jadi artinya yang paling paham Al-Quran Nabi dan keluarganya. Yang paling mendalami Al-Quran Nabi dan keluarganya. Yang tidak pernah gagap dengan Al-Quran Nabi dan keluarganya. Karena itu banyak sahabat-sahabat Nabi dan juga kemudian tabi'in dan lain-lain sampai ke kita ini yang belajar, tentu nomor satu merujuknya kalau kepada Al-Quran, pada Nabi dan keluarga Nabi. Ya, Imam Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, itu adalah mereka yang disucikan oleh kitab suci Al-Quran. Jadi, saudaraku, Bapak Ibu, pemirsa yang budiman, tidak berpanjang lebar, ini saja yang bisa saya sampaikan. Dan kita Muslimin Indonesia, alhamdulillah banyak syukur pada Allah, negeri kita berkat dakwah Al-Quran, cinta Nabi, keluarga Nabi, hormat pada sahabat-sahabat Nabi. Alhamdulillah negeri kita sudah lebih dari 80% beriman pada Allah, pada Rasulullah, pada hari kiamat, pada Al-Quran. Maka tinggal ditingkatkan saja. Negeri kita tidak kalah. Kalau kita prihatin tentang Palestina yang lagi dijajah oleh Israel, marilah terus kita bela Palestina. Tapi juga jangan lupa di dalam negeri juga banyak problem. Ya, kita juga harus memperbaiki negeri kita. Korupsi gila-gilaan harus kita lawan. Narkoba juga gila-gilaan. Korbannya sudah jutaan. Kemudian apalagi pornografi juga gila-gilaan di negeri kita dan harus dilawan. Siapa yang bisa melawan ini? Ya, kembali kepada Al-Quran, prajurit-prajurit Al-Quran, dan para pencinta Rasulullah dan keluarga Rasulullah, insya Allah bisa ikut membantu, pertama memperbaiki negeri kita, kedua terus-menerus membela Palestina sampai menuju kemerdekaannya, dan terakhir tidak lupa dengan terus mendalami Al-Quran. Insya Allah kita akan menjadi penanti Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi datang, kita sudah sangat siap membantu untuk membantu Imam Mahdi menegakkan dunia yang adil dan beradab, insya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Aba Zahra, Assalamualaikum ya Jaddal Hasan wal Husain, Assalamualaikum ya Ahla Baiti Rasulullah, dan juga salam kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Wassalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Mudah-mudahan Ramadan ini puasa kita lebih baik daripada Ramadan-Ramadan tahun-tahun yang lalu. Dan mudah-mudahan kita panjang umur agar bisa mengalami Ramadan-Ramadan tahun-tahun berikutnya. Kalau memang Ramadan ini menjadi Ramadan yang terakhir, sebelum Ramadan tahun depan datang, kita sudah harus meninggalkan dunia ini. Mudah-mudahan di akhir umur kita semua mendapatkan husnul khatimah. Semoga Allah merahmati ayah bunda kita dan seluruh kaum mukminin mukminat. Wassallallahu ala khairi khalqihi nabiyina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala an sahabatihi al-mayamin. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.